Pernahkah Anda membayangkan, ada seorang bayi yang ketika lahir, tidak satu pun senjata di dunia mampu memotong tali pusarnya, besi patah, keris retak, api padam sebelum menyentuh kulitnya. Langit bergemuruh, angin berhenti berhembus, dan para satria yang biasanya gagah justru gemetar menyaksikannya. Siapakah bayi itu? Mengapa sejak detik pertama ia menginjak bumi sudah membawa tanda keperkasaan? Apakah ini sekadar legenda? Atau pesan rahasia tentang kekuatan yang tersembunyi dalam diri manusia? Dialah yang kelak dikenal sebagai legenda otot kawat tulang besi, Gatot Kaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, 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 Sagung Dumadi. Sedulurku tercinta, para pejalan batin di channel Olah Roso. Malam ini kita akan menyelami sebuah kisah yang bukan hanya hidup dalam panggung wayang, tetapi juga bergetar dalam ruang rasa. Ini bukan sekadar cerita tentang kekuatan fisik. Ini adalah kisah tentang takdir, tentang penempaan, dan tentang jiwa yang dipersiapkan untuk jalan besar. Kisah ini berakar dari epos agung Mahabharata, yang dalam budaya Nusantara menjelma menjadi napas kehidupan melalui dunia pewayangan Jawa. Dalam kisah besar itu, hidup keluarga satria yang dikenal sebagai Pandawa, lambang perjuangan kebenaran melawan angkara murka. Salah satu Pandawa adalah sosok gagah bernama Bima. Ia tidak pandai bermuka dua, tidak lihai berdiplomasi, namun ia jujur, lurus, dan teguh seperti gunung. Dalam pengembaraannya, Bima bertemu dengan Dewi Arimbi, seorang putri dari bangsa raksasa. Namun jangan salah sangka, sedulur, raksasa dalam wayang bukan selalu lambang keburukan. Arimbi justru berhati lembut, setia, dan tulus mencintai Bima. Dari rahim Arimbi inilah, kelak lahir seorang anak yang mengguncang jagat pewayangan. Malam ketika anak itu hendak lahir terasa berbeda. Langit seperti menunduk, awan bergerak lambat, burung-burung yang biasanya bernyanyi menjelang fajar mendadak diam, seolah alam sedang menunggu sesuatu yang tidak biasa. Ketika bayi itu akhirnya lahir, tubuhnya besar dan berotot, tidak seperti bayi pada umumnya. Kulitnya gelap mengilap seperti logam yang baru ditempa. Matanya terbuka lebar, memancarkan cahaya merah keemasan. Ia tidak menangis lembut. Ia meraung, suaranya menggema seperti auman singa muda yang menantang dunia. Bayi itu diberi nama Tetuka. Namun keanehan tidak berhenti pada bentuk fisiknya. Saat hendak dipotong tali pusarnya, para resi dan satria mencoba menggunakan senjata terbaik. Golok baja pilihan, keris pusaka warisan leluhur, pedang yang biasa mematahkan tombak dalam sekali tebas. Tetapi yang terjadi sungguh di luar nalar. Golok itu bengkok ketika menyentuh tali pusar. Keris pusaka retak di ujungnya. Pedang baja terbelah dua. Seolah-olah tubuh bayi itu menolak disentuh oleh kekuatan dunia. Seolah-olah ada energi tak kasat mata yang melindunginya. Para satria saling pandang, para hazitekjia. Bahkan Bima yang terkenal tak pernah gentar pun merasakan getaran aneh di dadanya. Ini bukan sekadar kelahiran. Ini pertanda dalam pandangan spiritual Jawa. Kelahiran seperti ini disebut sebagai anak yang membawa wahyu kekuatan. Anak yang lahir dengan garis langit, bukan hanya garis bumi. Namun dalam kacamata Islam, kita memahami bahwa setiap ruh telah ditentukan takdirnya. Jauh sebelum turun ke dunia, Allah telah menuliskan perjalanan hidupnya di Lauhul Mahfud. Maka keistimewaan bukanlah kesombongan, melainkan amanah yang kelak harus dipertanggungjawabkan. Karena kebingungan, dalam kisah pewayangan para dewa dipanggil untuk memberi petunjuk. Diputuskanlah bahwa tali pusar Tetuka hanya bisa dipotong dengan pusaka kahyangan yang memiliki daya di atas senjata dunia. Maka didatangkanlah senjata sakti dari langit atas izin Batara Guru. Pusaka itu bernama Konta Wijayandanu. Ketika ujung pusaka itu menyentuh tali pusar Tetuka, seketika terdengar suara seperti petir menyambar. Cahaya menyilaukan, memancar. Dan dalam satu sentuhan, tali pusar itu terputus dengan sempurna. Langit bergemuruh, angin berputar kencang. Namun sesaat kemudian suasana menjadi hening. Bayi itu terdiam. Matanya memandang lurus ke atas, seakan menatap sesuatu yang tidak terlihat oleh manusia biasa. Sejak saat itu semua tahu
Anak ini bukan untuk kehidupan biasa. Sedulur Olah Rosso, kelahiran Tetuka adalah simbol. Setiap manusia sejatinya lahir membawa potensi luar biasa. Namun potensi itu sering tersembunyi, tertutup oleh keraguan, rasa takut, dan batasan yang kita buat sendiri. Tali pusar yang tak mampu dipotong senjata dunia melambangkan bahwa ada kekuatan dalam diri manusia yang tidak bisa dihancurkan oleh tekanan luar. Ada inti jiwa yang kebal terhadap hinaan, kegagalan, bahkan penderitaan. Tetapi ingat, keistimewaan sejak lahir bukanlah akhir perjalanan. Justru itu adalah awal dari ujian panjang. Sebab semakin besar potensi seseorang, semakin besar pula tempaan yang akan ia alami. Tetuka yang baru lahir belum memahami makna kekuatannya. Ia belum tahu bahwa hidupnya kelak akan dipenuhi peperangan, pengorbanan, dan pilihan berat. Namun, alam sudah memberi tanda. Langit sudah mengisyaratkan. Kita pun demikian. Sedulur, kadang kita tidak sadar bahwa sejak lahir, kita membawa anugerah tertentu. Bakat, kepekaan, ketahanan. Namun, semua itu baru akan tampak ketika hidup mulai menguji. Dan perjalanan Tetuka belum selesai. Ia baru saja menginjak bumi. Api kehidupan masih menunggu untuk menempanya. Kawah ujian sudah disiapkan. Karena legenda sejati tidak hanya lahir dengan tanda keajaiban. Legenda sejati ditempa oleh penderitaan. Setelah kelahiran yang menggetarkan langit itu, Tetuka tidak tumbuh seperti anak biasa. Tubuhnya memang kuat. Darahnya panas, dan auranya terasa berat. Namun justru karena kekuatan itu belum terarah, ia sering tak sengaja melukai sekitar. Saat ia belajar berjalan, tanah retak di bawah telapak kakinya. Saat ia bermain, pohon tumbang hanya karena tersenggol tangannya. Bukan karena ia jahat, melainkan karena daya dalam dirinya terlalu besar untuk ukuran seorang anak. Bima menyadari sesuatu. Ia tahu, kekuatan tanpa kendali adalah bahaya. Seperti pedang tajam di tangan anak kecil. Dewi Arimbi pun resah. Ia mencintai putranya. Tetapi ia juga melihat bahwa masa depan anak ini bukan masa depan yang ringan. Para resi dan para dewa kembali bermusyawarah. Di antara keluarga Pandawa, telah banyak lahir satria sakti, namun Tetuka berbeda. Ia bukan hanya kuat. Ia seperti bara yang belum menemukan tungku. Akhirnya diputuskan satu hal yang sangat berat. Bagi orang tua manapun, Tetuka harus ditempa di tempat paling dahsyat di jagat pewayangan. Kawah Candra di Muka, sedulur Olah Rosso. Kawah Candra di Muka bukan sekadar kawah berisi api. Ia adalah simbol dari tempat pembakaran ego, tempat penghancuran sifat mentah, tempat penyatuan diri dengan kekuatan yang lebih tinggi. Dalam falsafah Jawa, kawah adalah lambang tirakat paling keras. Dalam ajaran Islam, ia ibarat ujian berat yang Allah berikan kepada hamba pilihannya, agar naik derajatnya. Bayangkan hati seorang ibu ketika melihat anaknya harus dilempar ke kawah api. Bayangkan dada seorang ayah yang harus merelakan darah dagingnya masuk ke dalam kobaran yang bisa menghanguskan apapun. Namun keputusan itu telah bulat. Tetuka dibawa ke hadapan kawah yang menyala seperti matahari di bumi. Api menjulang tinggi, asap berputar ke langit. Tanah di sekelilingnya panas membara. Suaranya bergemuruh seperti ribuan genderang perang. Tanpa upacara panjang, tanpa tangis yang diumbar, Tetuka dilempar ke dalamnya. Tubuh kecil itu jatuh ke pusat kobaran. Api menyentuh kulitnya. Darahnya mendidih, tulangnya terasa meleleh. Dalam versi pewayangan, diceritakan bahwa pusaka-pusaka sakti turut dilemparkan ke dalam kawah bersama Tetuka, Caping Basunanda, Kotang Antrakusuma, dan berbagai daya kahyangan dilebur dalam satu proses. Semua menyatu, tidak lagi terpisah antara tubuh dan senjata, antara jiwa dan kekuatan. Tetuka tidak mati, ia terbakar, tetapi tidak hancur. Ia meleleh, tetapi tidak lenyap. Sedulur, inilah makna terdalam dari kawah Candra di Muka. Dalam hidup, setiap manusia pasti akan mengalami fase ketika ia merasa dilempar ke dalam api. Bukan api yang terlihat, melainkan api masalah. Ada yang dilempar ke kawah kemiskinan, ada yang dilempar ke kawah kehilangan orang tercinta, ada yang dilempar ke kawah fitnah, pengkhianatan,
dan kegagalan. Saat itu kita merasa seperti terluka, terbakar, hancur, sendirian. Dalam Islam, Allah berfirman bahwa manusia akan diuji sesuai kadar imannya. Ujian bukanlah tanda kebencian Allah, melainkan tanda perhatian. Seperti pandai besi yang membakar besi bukan untuk menghancurkannya, tetapi untuk membentuknya menjadi pedang yang kuat. Di dalam kawah itu, Tetuka mengalami kematian simbolis. Diri lamanya yang liar, yang belum matang, perlahan hancur. Yang tersisa adalah inti kekuatan yang murni. Waktu berlalu. Tidak ada yang tahu berapa lama ia berada di dalam kobaran itu. Dalam kisah wayang, waktu di kawah tidak diukur dengan jam atau hari. Ia diukur dengan kesanggupan jiwa. Lalu suatu saat kawah itu meletup. Api menyembur tinggi ke langit. Asap menyingkir. Dan dari pusat kobaran, muncul sosok baru. Ia bukan lagi Tetuka kecil yang liar. Ia telah berubah menjadi sosok perkasa yang matang. Tubuhnya menghitam seperti baja yang selesai ditempa. Otot-ototnya padat seperti kawat baja. Tulangnya keras seperti besi yang telah didinginkan dalam air dingin kesabaran. Ia mampu berdiri di atas api tanpa terluka. Ia mampu melangkah tanpa merusak. Kekuatan yang dulu liar, kini menjadi tenang dan terkendali. Sejak saat itu, ia dikenal dengan nama baru, Gatotkaca. Nama bukan sekadar panggilan, nama adalah identitas baru. Dalam spiritualitas Jawa, perubahan nama sering melambangkan kelahiran kembali. Dalam Islam pun kita mengenal kisah orang-orang yang setelah masuk ke jalan kebenaran, identitas lamanya ditinggalkan, dan ia menjadi pribadi baru. Gatotkaca keluar dari kawah. Bukan hanya dengan tubuh yang kuat, ia keluar dengan jiwa yang matang. Ia memahami batas. Ia tahu kapan harus menggunakan tenaga, dan kapan harus menahan diri. Sedulur, Ola Shroso, setiap kita punya kawah, candra di muka masing-masing. Tidak semua orang harus masuk ke kobaran api, tetapi setiap orang pasti merasakan panasnya ujian. Pertanyaannya, bukan apakah kita akan masuk kawah atau tidak. Pertanyaannya adalah, saat kita berada di dalamnya, apakah kita akan mengutuk keadaan, ataukah kita akan menyerahkan diri kepada proses penempaan? Tetuka tidak memilih kawah itu. Ia tidak meminta untuk dibakar, namun ia menerima prosesnya. Dan karena penerimaan itulah, ia keluar sebagai pribadi yang berbeda. Banyak orang ingin menjadi kuat seperti Gatotkaca. Ingin kebal dari hinaan, ingin tegar menghadapi badai. Namun tidak semua siap masuk kawah. Padahal tanpa kawah, tidak ada baja. Tanpa api, tidak ada logam kuat. Tanpa ujian, tidak ada kenaikan derajat. Gatotkaca adalah simbol bahwa kekuatan sejati bukan bawaan lahir semata. Ia adalah hasil penempaan panjang. Ia adalah perpaduan antara potensi dan kesanggupan menahan panas kehidupan. Dan setelah ia keluar dari kawah itu, dunia belum selesai mengujinya. Justru perjalanan sesungguhnya baru dimulai. Karena kekuatan yang telah matang akan dipanggil untuk tanggung jawab yang lebih besar. Api telah membentuk tubuhnya. Kini kehidupan akan menguji jiwanya. Setelah keluar dari kawah candra di muka, sosok yang berdiri bukan lagi Tetuka kecil yang liar. Ia telah menjelma menjadi satria muda yang disegani. Namanya kini dikenal sebagai Gatotkaca, sang penjaga angkasa, pemilik otot kawat dan tulang besi. Tubuhnya tinggi menjulang, kulitnya gelap mengilap, seperti baja yang baru ditempa. Tatapannya tajam, namun tidak liar. Ada ketenangan di sana. Ada kesadaran bahwa kekuatan bukan lagi miliknya semata, melainkan amanah yang harus dijaga. Di lingkungan keluarga Pandawa, Gatotkaca tumbuh sebagai pelindung. Ia menghormati pamannya, terutama Arjuna dan Yudhistira, serta mencintai ayahnya, Bima, dengan penuh bakti. Ia tidak pernah membanggakan kesaktiannya. Ia tidak mencari pengakuan, ia berdiri ketika dibutuhkan, dan mundur ketika tidak perlu tampil. Inilah fase kehidupan setelah penempaan. Ketika seseorang telah melewati kawah ujian, biasanya ia tidak lagi haus pujian. Ia lebih tenang, lebih terukur, karena ia tahu bagaimana rasanya terbakar. Namun, dunia tidak pernah sunyi dari konflik. Ketegangan antara Pandawa dan Kurawa semakin memuncak. Iri hati, ambisi, dan dendam lama menumpuk seperti awan gelap yang menunggu hujan badai. Hingga akhirnya, pecahlah perang besar, Bharatayuddha. Medan perang Kurukshetra
menjadi saksi pertempuran dahsyat antara dua garis keturunan yang sama-sama kuat. Debu beterbangan, teriakan perang menggema. Panah, tombak, dan keris saling beradu. Di tengah kekacauan itu, Gatotkaca tampil sebagai kekuatan yang berbeda. Ia tidak bertempur di tanah seperti satria lain. Ia menguasai langit dengan kemampuan terbang berkat pusaka Kotang Antrakusuma yang telah menyatu dalam dirinya. Ia melayang di angkasa, menyerang dari atas. Dari langit ia menghujamkan pukulan, menjatuhkan pasukan musuh, memporak-porandakan barisan Kurawa. Setiap kali namanya diteriakkan, semangat Pandawa bangkit. Dan setiap kali bayangannya melintas di udara, pasukan Kurawa gemetar. Ia menjadi benteng hidup. Ia menjadi tameng berjalan. Ia menjadi simbol harapan. Namun sedulur, dalam setiap peperangan, selalu ada titik balik yang ditentukan oleh takdir. Di pihak Kurawa berdiri seorang satria besar bernama Karna. Ia bukan satria biasa. Ia memiliki kesaktian tinggi, keberanian luar biasa, dan sebuah senjata pamungkas yang hanya bisa digunakan satu kali. Senjata itu adalah anugerah dewa. Tak mungkin meleset, tak mungkin gagal. Sekali dilepaskan, pasti merenggut nyawa sasarannya. Senjata itu awalnya disiapkan untuk Arjuna, salah satu kunci kekuatan Pandawa. Namun keadaan di medan perang berubah cepat. Gatotkaca begitu dahsyat. Ia menghancurkan ribuan pasukan. Ia membuat barisan Kurawa porak-poranda. Malam itu ia seperti badai di langit, tak terhentikan, melihat kehancuran yang semakin besar. Karena mengambil keputusan berat, jika Gatotkaca dibiarkan, kekalahan Kurawa akan datang lebih cepat. Maka dilepaskanlah senjata pamungkas itu. Langit, yang semula menjadi wilayah kekuasaan Gatotkaca tiba-tiba terbelah cahaya. Kilatan terang melesat cepat, mengarah tepat ke dadanya. Tidak ada waktu untuk menghindar, tidak ada ruang untuk berlindung, dan Gatotkaca menyadarinya. Dalam sekejap itu, ia bisa saja turun. Ia bisa saja menghindar jika sempat, namun ia tahu, jika senjata itu tidak mengenainya, maka ia akan disimpan untuk membunuh Arjuna di hari berikutnya. Di titik itulah makna sejati kekuatan diuji, bukan pada seberapa keras ia memukul, bukan pada seberapa tinggi ia terbang, tetapi pada seberapa siap ia berkorban. Cahaya itu menembus tubuhnya. Ledakan mengguncang angkasa. Tubuh Gatotkaca terpental. Namun ia tidak menjerit, tidak mengutuk, tidak menyalahkan takdir. Dalam kisah pewayangan Jawa, diceritakan bahwa sebelum tubuhnya jatuh, ia tersenyum. Senyum seorang satria yang memahami jalan hidupnya. Ia tahu, kematiannya bukan kekalahan. Ia tahu, pengorbanannya menyelamatkan banyak jiwa. Tubuhnya yang besar jatuh dari langit, menghantam bumi dengan dahsyat. Ribuan pasukan Kurawa tertimpa dan tewas di bawahnya. Bahkan dalam gugurnya, ia tetap menjadi senjata bagi kebenaran. Sedulur, olah roso. Inilah puncak perjalanan seorang satria. Kekuatan sejati bukanlah tentang hidup paling lama, tetapi tentang memberi makna terbesar dalam hidup yang dimiliki. Dalam Islam, gugur membela kebenaran adalah kemuliaan. Syahid bukan hanya soal perang fisik, tetapi tentang kesiapan mengorbankan diri demi nilai yang diyakini benar. Dalam falsafah Jawa, ini disebut pati mulia. Kematian yang membawa kehormatan. Gatotkaca tidak mati sebagai pecundang. Ia tidak jatuh karena kelemahan. Ia gugur karena takdir besar yang harus ia emban. Dan yang lebih dalam lagi, dengan gugurnya Gatotkaca, senjata pamungkas Karna telah terpakai. Arjuna terselamatkan. Arah perang berubah. Kemenangan Pandawa menjadi lebih dekat. Seringkali dalam hidup, ada orang-orang yang menjadi Gatotkaca tanpa kita sadari. Mereka berkorban diam-diam, mereka menahan beban agar yang lain selamat. Mereka memilih terluka agar orang lain tidak hancur. Itulah makna Satria Langit. Gatotkaca telah melewati kelahiran yang ajaib. Ia telah ditempa dalam kawah api, dan akhirnya ia membuktikan bahwa kekuatan tertinggi bukanlah kebal terhadap kematian, melainkan keberanian menghadapi kematian demi kebenaran. Langit yang dulu menjadi tempat ia terbang, kini menjadi saksi kejatuhannya. Namun, namanya tidak pernah jatuh. Ia tetap hidup dalam ingatan, dalam lakon wayang,
dalam simbol kekuatan jiwa yang tidak tunduk pada ketakutan. Karena sejatinya, otot kawat dan tulang besi hanyalah lambang luar. Yang paling kuat dari Gatotkaca adalah hatinya. Setelah gugurnya Gatotkaca di medan Baratayuda, banyak orang hanya mengingatnya sebagai satria sakti yang terbang di langit dan kebal senjata. Namun sedulur Olaaroso, jika kita berhenti hanya pada kekuatan fisiknya, kita telah melewatkan makna terdalam dari kisah ini. Gatotkaca bukan sekadar tokoh wayang. Ia adalah simbol perjalanan jiwa manusia. Ia lahir dengan tanda keistimewaan. Ia ditempa dalam api penderitaan. Ia tumbuh dalam tanggung jawab, dan ia gugur dalam pengorbanan. Itulah 4 fase kehidupan yang hampir semua manusia akan lalui, meski dalam bentuk yang berbeda-beda. Ketika kita merenungi kisahnya, kita akan melihat bahwa otot kawat tulang besi bukan hanya gambaran tubuh kuat. Otot kawat adalah simbol tekad yang tidak mudah putus. Tulang besi adalah lambang prinsip yang tidak mudah dibengkokkan oleh godaan dunia. Dalam ajaran Islam, ini disebut istiqomah. Keteguhan di jalan yang lurus, meski badai datang silih berganti. Dalam falsafah Jawa, ini dikenal sebagai jejak lantatak, berdiri tegak, dan tidak goyah. Namun, ada satu pelajaran penting yang sering terlupakan. Sehebat apapun Gatotkaca, ia tetap fana. Sedulur, dunia hari ini mungkin tidak lagi dipenuhi peperangan seperti Baratayuda. Kita tidak mengangkat gada atau panah, tetapi perang tetap ada. Perang melawan hawa nafsu, perang melawan keputusasaan, perang melawan iri hati dan keserakahan. Setiap pagi kita bangun dan memasuki medan laga kehidupan. Ada yang berperang mencari nafkah halal, ada yang berperang menjaga rumah tangga, ada yang berperang melawan rasa rendah diri dan trauma masa lalu. Disitulah kita diuji. Apakah kita memiliki otot kawat tulang besi dalam batin? Otot kawat adalah ketika kita jatuh, tetapi tidak memilih menyerah. Ketika usaha gagal, tetapi kita bangkit lagi. Ketika dihina, tetapi tidak membalas dengan keburukan. Tulang besi adalah ketika prinsip tidak dijual demi keuntungan sesaat. Ketika iman tidak ditukar dengan kenyamanan, ketika kejujuran tetap dipegang, meski sendirian. Gatotkaca telah menunjukkan bahwa kekuatan tanpa pengorbanan adalah kesombongan. Tetapi kekuatan yang dipersembahkan untuk kebenaran adalah kemuliaan. Dalam perjalanan spiritual, seringkali Allah menempatkan kita di posisi sulit, bukan untuk menghancurkan, melainkan untuk mengangkat derajat. Kawah kehidupan yang dulu terasa menyakitkan, ternyata membentuk kita menjadi pribadi yang lebih tangguh. Coba renungkan, sedulur, siapa diri kita 5 atau 10 tahun yang lalu? Bukankah banyak luka yang dulu terasa mematikan, kini justru menjadi sumber kebijaksanaan? Itulah kawah candra di muka dalam hidup kita. Dan mungkin hari ini ada di antara sedulur yang sedang merasa berada di dalam kawah. Masalah datang bertubi-tubi, rezeki terasa seret, hubungan retak, doa terasa belum terkabul. Jangan buru-buru menyimpulkan bahwa Tuhan meninggalkan Anda. Ingatlah Gatotkaca, sebelum ia menjadi legenda, ia harus dibakar. Sebelum ia terbang di langit, ia harus tenggelam dalam api. Sebelum ia dikenang sebagai satria, ia harus rela berkorban. Kadang yang membuat kita lemah bukanlah masalahnya, tetapi ketakutan kita terhadap proses. Gatotkaca tidak lari dari takdirnya. Ia menerima perannya. Bahkan ketika peran itu berujung pada gugur di medan perang, ia tidak menyalahkan keadaan. Ia tidak menawar takdir. Dalam Islam kita diajarkan tentang tawakal, berserah diri setelah berikhtiar. Dalam Jawa dikenal istilah nrimo ing pandum, menerima bagian hidup dengan lapang dada tanpa kehilangan usaha. Ketika dua nilai ini bertemu, lahirlah jiwa yang kokoh. Sedulur Olaaroso, dunia boleh berubah, zaman boleh berganti, tetapi nilai keberanian, keteguhan, dan pengorbanan tidak pernah usang. Jika kita ingin menjadi kuat, jangan hanya meminta kemudahan. Mintalah hati yang tahan ujian. Jangan hanya berdoa agar masalah hilang. Berdoalah agar diberi kemampuan menghadapinya. Karena sejatinya, setiap manusia diciptakan dengan potensi menjadi Gatotkaca dalam hidupnya sendiri. Mungkin kita tidak terbang di langit. Mungkin kita
tidak kebal senjata. Namun kita bisa memiliki hati yang tak mudah retak oleh hinaan. Kita bisa memiliki prinsip yang tak mudah patah oleh godaan. Dan pada akhirnya, semua perjalanan akan kembali pada satu titik. Pulang kepada Allah. Gatot Kaca gugur. Tetapi namanya hidup. Ia menjadi simbol bahwa hidup yang singkat pun bisa bermakna jika diisi dengan keberanian dan pengabdian. Maka tanyakan pada diri kita malam ini, untuk apa kekuatan yang kita miliki? Untuk pamer dan membanggakan diri? Atau untuk melindungi dan memberi manfaat? Semoga kisah ini bukan hanya menjadi tontonan, tetapi tuntunan. Bukan hanya cerita, tetapi cermin. Sedulurku tercinta. Jika hidup terasa berat, mungkin Anda sedang ditempa. Jika jalan terasa terjal, mungkin Anda sedang dinaikkan derajatnya. Jika hati terasa lelah, ingatlah bahwa baja terbaik ditempa dalam api paling panas. Mari kita belajar dari sang satria langit, kuat tanpa sombong, berani tanpa zalim, dan siap berkorban demi kebenaran. Semoga kita semua diberi hati sekuat kawat, prinsip sekeras besi, dan iman seteguh gunung. Terima kasih telah menyelami perjalanan rasa malam ini bersama Olah Roso. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Sampai bertemu di kisah batin berikutnya.